diklat yang dimaksud di sini ada keseluruhan topik yang akan dibahas dalam diklat yang akan berlangsung. Materi yang dibahas harus berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian pilihan materi yang diambil tergantung pada isi pelatihan, desain instruksional, dan alat bantu diklat. Selain itu, rumusan materi harus tersusun sesuai struktur yang telah terintegrasi dengan memenuhi kebutuhan peserta pelatihan, yakni keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja. Kemudian prinsip-prinsip materi pelatihan yang pertama sesuai dengan tingkat kemampuan dan latar belakang peserta pelatihan. Yang kedua, dipilih secara cermat dan terorganisasi dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan bagi peserta pelatihan. Dan yang terakhir yaitu harus bermanfaat bagi peserta pelatihan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menentukan materi pendidikan dan pelatihan, yakni pertama, mencari permasalahan yang dihadapi oleh para karyawan atau anggota organisasi yang tentunya permasalahan tersebut dapat menghambat kinerja dan juga perkembangan perusahaan atau organisasi tersebut. Kita dapat mengangkat materi yang berkaitan dengan permasalahan dan memberikan solusi yang menguntungkan dari kedua belah pihak, yakni menguntungkan organisasi atau perusahaan dan menguntungkan anggota organisasi atau karyawan. Yang kedua, melakukan metode observasi dan wawancara yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan mengangkat materi yang berkaitan dengan permasalahan umum yang dihadapi oleh para karyawan atau anggota organisasi. Yang ketiga, yakni mengkreasikan materi yang akan diberikan, karena jika materi yang diberikan terlalu panjang dan juga akan membuat peserta pendidikan dan pelatihan akan merasa bosan dan akan merasa jenuh dalam mendengarkan materi tersebut. Materi tersebut tidak akan tertanam dalam pengetahuan peserta pendidikan dan pelatihan. Tentunya kita harus mengkreasikan dan harus memberikan materi yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian yang keempat, yakni memperhatikan waktu. Tentunya seperti yang saya katakan tadi, jika materi terlalu panjang maka waktu yang dibutuhkan juga akan banyak dan akan memakan waktu lama, dan peserta diklat pasti butuh istirahat dan butuh berkumpul dengan orang-orang yang di dekatnya. Nah, tentunya kita harus memberikan atau menyingkat waktu yang diberikan. Misalnya contohnya kita memberikan 5 jam untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam satu hari. Nah, 5 jam tersebut dapat kita kreasikan dan memberikan kuis, memberikan diskusi, memberikan kegiatan game, agar waktu yang diberikan itu dapat bermanfaat dan dalam waktu singkat pendidikan dan pelatihan tersebut terlaksana dengan sangat baik dan tidak membosankan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu kriteria materi pelatihan. Nah, menurut Tabah, kriteria materi pelatihan itu antara lain yang pertama, bahan materi pelatihan yang telah dipersiapkan harus benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelatihan atau diklat. Yang kedua yaitu bahan materi pelatihan harus sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, baik itu secara perilaku sosial maupun secara kultur, sehingga materi pelatihan nantinya dapat teraplikasikan dengan benar dalam ranah kehidupan, sehingga masyarakat tidak bisa siap segala tantangan. Yang ketiga yaitu bahan materi pelatihan harus mencakup segala aspek, baik itu aspek psikomotorik maupun kognitif. Yang keempat yaitu bahan materi pelatihan harus relevan dengan kemampuan belajar peserta pelatihan. Dan yang terakhir yaitu bahan materi pelatihan harus fokus pada satu titik, yaitu kebutuhan peserta pelatihan, baik itu secara individu maupun sosial. Terima kasih. Saya atas nama Darniati, di sini saya akan membahas rumusan masalah yang kelima atau rumusan masalah yang terakhir mengenai manfaat materi pelatihan. Secara garis besar, manfaat dari materi pelatihan yang baik adalah yang dapat membantu untuk yang pertama, semakin meningkatkan keterampilan sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman dan teknologi. Yang kedua, dapat belajar sehingga semakin berkompeten di bidangnya masing-masing. Yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah atau hambatan yang dialami di dalam bidang pekerjaannya. Yang keempat, semakin bertanggung jawab terhadap perkembangan dan kemajuan di bidang pekerjaannya.
Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.